Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat belajar dalam masa pandemi COVID-19. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengapa sih kita butuh aturan, mengapa di hidup ini kita selalu terikat sama sebuah aturan, mengapa aturan itu sebagai sebuah kebutuhan. Aturan bukan sebagai sebuah hal yang menjengkelkan, mengekang, membatasi gerak-gerik kita, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Oh ya, kita butuh kejelasan hukum, kita butuh perlindungan, kita butuh ketertiban dan sebagainya. Sebelum menyaksikan video ini, harap saksikan dulu video sebelumnya. Oke? Nah, di video kali ini materinya akan saya tampilkan di depan, silahkan disaksikan. Kita dalam kajian kenegaraan juga pastinya tentu butuh, bahkan aturan ini merupakan hal yang sangat penting terkait dengan siapa yang lembaga yang bertanggung jawab, apa sih peran pemerintah, lalu apa hak rakyatnya dan sebagainya ya. Dan ini sangat berkaitan dengan hidup kita masing-masing, seperti misalnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang sistem tentang ketenaga kerjaan misalnya ketika nanti kita sudah besar. Nah, hal yang paling diharapkan dari pelajaran ini adalah kita sadar dan melek hukum. Ya, kita tahu aturan, kita melek hukum, sehingga kalau kita paham, kita nggak dibodoh-bodohin orang, kita nggak jadi korban pemerasan oknum penegak hukum misalnya. Karena kita tahu aturan. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu permasalahan, oh iya, kita cari aturannya. Kita tahu bahwa hak-hak kita itu udah dijamin sama aturan, itu pasti ada. Kita tinggal misalnya googling atau cari buku-buku referensi berkaitan sama hukum yang sedang kita hadapi gitu. Nah, menurut Undang-Undang 12 tentang peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis berisi kaidah atau norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan juga oleh undang-undang yang berlaku. Nah, untuk lebih lanjut kita masuk ke slide berikutnya. 3 unsur mutlak peraturan perundang-undangan berisi aturan-aturan yang mengatur membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan baik bermasyarakat maupun bernegara, lalu memiliki sifat yang memaksa tentunya, dan aturan ini tidak pandang bulu, setiap orang harus menaatinya gitu. Lalu memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya ya, baik itu sanksi pidana, penjara atau membayar denda, tergantung dengan peraturan yang berlaku atau kesalahan apa yang dibuat. Nah, silakan saksikan, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki ini dibuat dalam bentuk segitiga untuk lebih memudahkan kita melihat mana sih aturan yang lebih tinggi, mana aturan turunannya. Nah, aturan ini ada beberapa, teman-teman, anak-anak tentu kalian nggak perlu menghafal. Saya selalu bilang tidak perlu menghafal ya. Ketika kita hanya jadi ahli penghafal, sesungguhnya kita hanya akan kalah dengan Google. Ini cukup diketahui, dimengerti, dipahami tentang tata peraturan ini. Nggak usah ilfil duluan, oke? Nah, tentu yang paling atas, di segitiga paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Ya, di bab sebelumnya kita sudah membahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, bahwa ia adalah sebagai fundamental atau dasar negara, kaidah-kaidah umum dalam menyelenggarakan negara. Maka semua peraturan bawahannya, semua peraturan yang lebih mendetail ke bawah harus dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum masuk ke materi, ke aturan bawahannya, saya coba tanya, Undang-Undang 1945 sebetulnya boleh gak sih diubah? Coba, masih ingat gak? Di kelas 7 kita sudah pernah membahas ini. Undang-Undang 45 itu boleh atau tidak diubah? Ya, betul, boleh. Bagian yang boleh diubah, tapi bagian yang mana? Bagian yang boleh diubah pada Undang-Undang Dasar 45 hanya terdapat pada bagian pasal-pasalnya saja, tidak dengan bagian pembukaan. Kenapa sih kok bagian pembukaan yang nggak boleh diubah? Iya, bagian pembukaan
sudah kita bahas juga bahwa itu merupakan sebuah proses panjang lahirnya bangsa ini, dimana ketika itu para pendiri bangsa yang saat ini kita sebut pahlawan yang mengorbankan tetesan darahnya, nyawanya, waktunya pada saat itu memikirkan, oh iya, kita sebagai bangsa yang waktu itu belum merdeka harus merebut kemerdekaan dan menjadi sebuah negara Republik Indonesia. Maka disusunlah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita dengar, yang sering kita bacakan pada saat upacara bendera, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan. Nah, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea tersebut tidak boleh diubah karena berisi kesepakatan tadi, berisi tentang pernyataan kemerdekaan, berisi tentang bentuk negara, tujuan negara, dasar-dasar negara. Maka ketika pembukaan undang-undang itu diubah, sesungguhnya mungkin akan melahirkan Indonesia yang baru gitu. Indonesia yang pada saat itu bukan yang dibayangkan dan diimpi-impikan para pendahulu bangsa yang mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan, untuk keberlangsungan bangsa ini sampai sekarang. Kita pada saat ini kita bisa menikmati berhak untuk memperoleh pendidikan gratis, ada layanan kesehatan dari pemerintah dan sebagainya. Pada saat itu tentu belum, pada saat itu nggak semua orang bisa sekolah. Pada saat itu yang sekolah misalnya hanya orang keturunan bangsawan, priai atau pejabat pada saat itu. Tapi sekarang tiap anak bangsa sudah dijamin di Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita tiap warga negara berhak untuk sekolah, dan negara berhak untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan wajib untuk membiayainya. Makanya sekolah negeri dari SD dan SMP itu gratis karena jelas tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Selanjutnya di bawah Undang-Undang Dasar ada tab MPR, ada ketetapan MPR. Nah, ini juga sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar. Kitab MPR itu berisi beberapa kaidah, kayak misalnya tentang pelarangan kegiatan atau penanaman penyebarluasan paham-paham komunisme di Indonesia, lalu pencabutan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Lalu ada undang-undang atau perpu. Ya, undang-undang atau perpu ini ditulis dan dia dibuat dalam satu tingkatan, yang berarti dia itu satu level, di mana undang-undang itu dibuat melalui proses panjang. Tapi ketika undang-undang tersebut sudah disahkan lalu mengancam ke stabilitas negara atau berkaitan dengan hal-hal genting misalnya, maka pemerintah yang saat itu sedang bertugas, pemerintah presiden yang saat itu sedang menjabat boleh mengeluarkan perpu, tentu dengan persetujuan legislatif. Lalu setelah perpu ada PP, peraturan pemerintah. Lalu setelahnya ada perpres, di bawahnya lagi ada perda provinsi, di bawahnya lagi ada perda kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa aturan yang berkaitan sama turunan ini. Ya, turunan ini kita sebut sama hierarki, tata urutan peraturan undang-undangan. Hierarki itu artinya tingkatan yang ajak atau tetap, di mana kayak misalnya kita berhitung 1, 2, 3, 4, itu dia berurut. Maka misalnya ketika saya berhitung 1, 5, 3, 2, itu teman-teman bisa bilang saya salah berhitungnya. Kenapa? Karena saya tidak berurutan, tidak sesuai sama tingkatan. Maka itu yang dinamakan hierarki. Jadi dari segitiga ini adalah hierarki. Yang paling atas Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, PP, lalu Perpres, lalu ada Perda. Nah, ini hierarkinya. Seperti kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah urutan tingkatan yang ajak. Ya, sekali lagi urutan. Maka turunan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang atasnya. Misal kita lihat sekarang Undang-Undang 1945 pada pasal yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Nih, sudah saya tayangkan. Nah,
di Undang-Undang Dasar 45 ini disebut bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Lalu negara menyelenggarakan pendidikan dasar dan wajib membiayainya. Maka dari Undang-Undang Dasar ini maka keluar turunannya, yaitu undang-undang. Ya, keluar turunannya undang-undang. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nanti mendetailkan lagi dari pasal-pasal yang tadi. Pasal tadi kan bersifat umum. Nah, undang-undang di bawahnya itu mendetailkan siapa pemerintah di sini yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan. Lalu siapa yang disebut dengan siswa yang berkaitan sama pendidikan. Lalu nanti ada keluar PP-nya yang berkaitan sama standar. Gimana sih standar untuk menyelenggarakan pendidikan? Oh, ada gedungnya, ada gurunya, ada siswanya, ada bukunya misalnya. Ada standar-standar yang perlu dipenuhi agar kualitas pendidikan itu merata. Dan tentu butuh aturan. Kan tadi di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa aturan itu memberikan perlindungan dan keadilan, ya, memberikan ketertiban. Oh ya, dari Sabang sampai Merauke standarnya sama, maka seharusnya kualitas pendidikannya sama gitu. Ya, didorong untuk memenuhi standar tersebut, maka keluar PP, dari undang-undang keluar PP. Lalu setelah itu keluar lagi yang namanya Perpres. Ya, Perpres yang berkaitan dengan PP tadi, Perpres untuk menjalankan PP-nya misalnya, gitu. Jadi ada turunan. Lalu setelah itu ada Permen. Permen itu peraturan menteri. Nah, misalnya gimana sih prosedur atau alur dari penerimaan peserta didik baru? Gimana sih alur MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru? Lalu bagaimana aturan seragam? Lalu bagaimana bukunya? Siapa yang nyusun materinya? Oh, anak SD dikasih materi ini, SMP dikasih materi ini. Lalu ada bukunya, ada bahan bacaannya. Oh, dicetak ya bukunya, dibagikan ya, dipinjamkan ke anak-anak misalnya. Seperti sekarang kalian manfaatkan layanan pendidikan tersebut gitu. Dengan hadirnya saya, gurunya dibayar dan diamanatkan oleh pemerintah untuk hadir di hadapan kalian memberikan materi misalnya. Itu saja sudah sebuah layanan pendidikan yang sudah diatur dalam urutan peraturan perundang-undangan. Ya, oke. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana peraturan perundang-undangan ini lahir dan disahkan. Oke, stay tune di video peraturan terkait dengan penguatan materi peraturan perundang-undangan ini. Akan ada 3 video, lalu ada video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga semoga apa yang disampaikan dapat teman-teman bisa lihat di bukunya masing-masing, bisa baca lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan mengirimkan WhatsApp ke saya. Lalu untuk penugasan, tolong kerjasamanya buktikan bahwa kalian adalah siswa berkarakter yang punya rasa tanggung jawab, disiplin, punya kemampuan memanajemen waktu, mengatur waktu. Oh ya, ada waktunya saya main, ada waktunya saya belajar, ada waktunya saya mengerjakan tugas seperti ini. Nah, setelah itu dikumpulkan di Google Classroom-nya. Lalu komen di bawah ini, baik boleh berupa pertanyaan atau laporan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.